Banjir air mata mengiringi proses tabur abu mendiang Laura Anna. Prosesi pasca kremasi itu digelar di Pantai Ancol, diiringi dengan isak tangis keluarga dan orang-orang terdekat. Sepanjang prosesi tabur abu pada Jumat 17 Desember 2021 kemarin, tak jarang ditemui sepasang mata sayu dan sembab para keluarga dan sahabat. Bahkan sang kakak Greta Iren pun mengaku bahwa momen tabur abu tersebut adalah momen istimewa, di mana untuk terakhir kalinya ia menyentuh tubuh sang adik yang kini telah menjadi abu. Bunganya kita berdua aja. Tadi itu kan abunya itu kan tubuhnya Laura juga ya. Jadi kayak itu yang terakhir kalinya banget aku bakal sentuh dia gitu. Jadi kayak sedih aja. Pelepasan terakhir yang harus diikhlasin dan memang untuk kebahagiaannya dia juga kan. Misalnya dia mau jalan-jalan, terakhir kali dia bilang kita waktu itu juga udah pernah planning mau ke pantai. Jadi kayak ini akhirnya kita pergi juga main. Pasti bakalan ada satu tempat kosong yang memang udah diambil sama dia. Dan itu aku yakin gak cuma dari keluarga doang, tapi dari semua teman-temannya itu aku yakin hati mereka juga akan selalu ada satu tempat kosong buat mengenang Laura. Keluarga dan orang-orang terdekat menggelar prosesi tabur abu mendiang Laura di tengah laut dengan menggunakan kapal berwarna putih. Diketahui semasa hidupnya Laura tak pernah ingin sendiri. Bahkan sang selebgram pernah mengungkapkan keinginannya untuk dikremasi karena takut akan sendiri jika dimakamkan. Maka tak heran, dengan adanya permintaan tersebut, keluarga Laura pun mantap memutuskan untuk mengkremasi jenazah Laura. Mungkin karena pas dibawa terus tiba-tiba dia nggak ada, terus papanya bilang biar dia pulang dulu ke rumah karena kan nggak pulang kan dia tuh, langsung dibawa terus tiba-tiba udah nggak ada. Tadinya papanya mau pulangin dulu ke rumah, tapi biasanya kalau di Hungaria kan nggak masalah disimpan abunya setahun kayak 2 tahun kayak, nanti ada pemakaman lagi baru. Mungkin untuk dia biasa seperti itu kan, dikremasi dulu nanti baru dikubur sama buci-bucinya. Tapi kalau di sini kan kita taruh di tempat abu. Jadi dari dulu Laura itu selalu takut sendiri, nggak harus selalu ada yang temenin gitu. Nah, kalau kita keluarga mikir kalau langsung dikubur kan dia nanti sendirian. Jadi untuk beberapa hari kita mau dia pulang dulu ke rumah supaya ada yang temenin dulu sampai kita semua siap, terus nanti kita akan taruh Laura di tempatnya. Nah ya ngobrol-ngobrol sedikit doang, dia dulu juga nggak serius, mungkin masih yang bercanda-canda, nanti kalau kayak gini kayaknya mau kayak gini deh gue gitu, tapi ya terwujud juga akhirnya.
Setelah proses tabur abu usai, kakak Laura Anna, Greta Iren dengan mata sembabnya bercerita tentang prosesi penghormatan terakhir untuk adiknya itu. Greta mengaku bahwa awalnya ia dan orang-orang terdekat bercerita tentang sosok Laura semasa hidupnya. Betapa hangat dan cerianya sosok adiknya itu. Kendati demikian, seiring waktu berjalan menuju prosesi penaburan abu, sang kakak kembali teringat bahwa Laura kini benar-benar telah kembali ke sisi Tuhan. Tak pelak, pecahlah tangisnya kala itu. Terus tadi memang teman dan keluarga datang semua untuk melepaskan Laura yang terakhir kalinya. Aku sih yang nangis, yang pas ngelihat emang dari awal emang aku masih berat, masih nggak kuat lah. Tapi aku kuat-kuatin, terus akhirnya kita semua pertama-tama berdoa bareng-bareng, habis itu baru semuanya satu-satu naburin abunya Laura, naburin bunga dan pewangian juga. Emang ini harus dilakukan. Sisanya kan ada di rumah, tapi nanti belum tahu kapan, mungkin bakalan dipindahin. Lebih lanjut, Greta dengan mata sayunya pun membeberkan alasan dibalik pemilihan Ancol sebagai tempat untuk melarung abu Laura Anna. Usut punya usut, sejak kecil adik tercintanya itu ternyata memang senang dengan pemandangan laut. Tak jarang, Laura kecil pun enggan diajak pulang saat main di pantai. Cuma ingat dulu terakhir pas masih sehat, dia masih bilang mau jalan-jalan ke pantai. Ya, kita kecil sering banget ke pantai memang. Jadi ya, itu kenangan, mungkin kenangan kecil paling bahagianya kita juga, kenangan satu keluarga itu kita selalu ke pantai. Jadi ini kenangan bahagianya dia terakhir kalinya juga. Aku suka banget laut emang. Terus ya, gimana ya, happy place-nya Laura dari dulu selalu di laut. Dulu pas kecil itu Laura kalau ke laut juga dari pagi sampai sore dia. Kita nggak pernah pulang hotel cuma buat tidur, sisanya di laut terus. Kendati kepergian Laura Anna masih menyisakan duka mendalam di benak keluarga, namun sang ibunda Amelia Edelengi justru mengaku lega karena prosesi tutup peti dan penaburan abu putrinya berjalan lancar dengan indahnya. Sang ibunda pun kini merasa lebih tenang karena Laura Anna akhirnya bisa tertidur nyenyak tanpa rasa sakit seperti yang ia rasakan 2 tahun terakhir. Pas tadi terakhir tante kasih abunya semua ke laut sih langsung putih semua. Terus tante pikir langsung lega, kayaknya dia udah bebas gitu, udah jalan-jalan, bisa tenang, bisa tidur nyenyak. Iya. Karena selama ini dia tidur rasanya sakit terus, kesakitan terus. Dari kemarin kita selalu mikir yang semoga Laura itu senang, terus bangga pemakamannya bisa sebagus ini. Di sisi lain, beberapa hari belakangan netizen tanah air dihebohkan dengan rumor yang mengatakan bahwa mantan kekasih Laura, Gaga Muhammad, telah menyumbang sejumlah uang untuk pengobatan Laura pasca kecelakaan. Kendati demikian, keluarga Laura justru mengatakan sebaliknya. Tak ada sepeser pun dana yang masuk dalam rekening Laura atas nama Gaga. Kendati demikian, keluarga Laura tak ingin ambil pusing masalah materi, karena mereka kini justru mendapat ganti yang lebih baik. Kerabat dan teman-teman Laura berbondong-bondong turut membantu prosesi tutup peti hingga tabur abu sang selebgram. Kita nggak tahu, aku nggak tahu. Mungkin itu kali yang dulu dulu sumbangan teman-temannya, terus katanya Gaga menggalang dana dari teman-temannya nih. Ya terus katanya Gaga udah transfer udah gitu, tapi mungkin ngebohongin yang lainnya. Karena kan transferan itu kan ada buktinya. Ada buktinya, terus dia nggak ada buktinya. Kita sampai yang benar-benar semuanya itu sampai dokumen ada yang ngebantuin. Jadi kita benar-benar bisa fokus untuk berduka
Aku mau ngucapin terima kasih dan aku benar-benar nggak tahu balasnya gimana, tapi semoga Tuhan pasti ngebales kebaikan mereka semua ini. Pokoknya banyak teman-temannya yang mungkin aku nggak bisa sebut satu-satu, tapi semuanya emang benar-benar baik banget, ngebantuin banget. Sementara itu, berpulangnya Laura Anna ternyata tak membuat kasus hukumnya bersama Gaga Muhammad dihentikan. Bahkan sidang lanjutan akan kembali digelar tanggal 21 Desember mendatang. Lantas bagaimanakah tanggapan keluarga Laura tentang kasus tersebut? Benarkah pihak keluarga siap untuk memperjuangkan keadilan Laura sampai tetes darah penghabisan? Kasusnya sih memang dari dulu Laura kayak kita harus perjuangin ini semua. Dia selalu kayak aku pengen dia tenang, mendapatkan keadilan yang memang seadil-adilnya. Dia masih panjang perjuangannya, tapi kita mohon doanya semoga bisa buat ketenangannya Laura juga ya, biar dia bisa tenang. Ya, walaupun pasti dia udah tenang. Gimana? Kenapa nggak dulu aja? Itu aja sih, kayak kenapa baru sekarang? Setahun yang lalu Laura loh yang mohon-mohon datang, please please, kenapa kamu kok ngilang ini? Kenapa baru sekarang? Tadi orang tua Gaga itu sempat datang ke tempat duka untuk melayat ya, jadi datang ke sana dan sudah walaupun tidak bertemu. Karena melihat situasinya kita memang tidak bertemu, langsung setelah beberapa lama kita langsung kembali ke pengadilan. Oh, kita kan kita memang maafin kok. Tapi hukum tetap hukum, karena aku memang gak nganggap ini kecelakaan, aku nganggap ini kelalaian. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.